Dia diketahui adalah sumber dari segala energi tak terbatas yang mendiami alam semesta DC dan menjadi awal mula kehidupan yang ada di dalamnya. Di mana karakter ini tak lain adalah The Surge. The Surge adalah salah satu karakter atau entitas fiksi yang berasal dari DC Comics dengan kemunculan pertamanya yaitu pada komik New Gods isu pertama yang keluar pada bulan Maret tahun 1971. Kemudian untuk penggambarannya sendiri, The Surge dianggap merupakan bentuk manifestasi dari Tuhan semesta yang tak lain adalah The Presence yang tercipta sejak alam semesta telah muncul. Tetapi selain itu, The Surge juga seringkali dianggap sebagai bentuk manifestasi dari karakter Jack Kirby, yaitu pencipta dari karakter The Surge itu sendiri. Dan karena alasan itulah, The Surge pun juga dianggap sebagai sumber dari segala energi kehidupan dan kekuatan yang mendiami alam semesta DC. Tetapi dalam statusnya itu, The Surge juga masih memiliki batasan jangkauan yang mana dibuktikan dengan adanya The Surge Wall sebagai tembok atau batas pelindung dari The Surge, sekaligus menjadi pembatas antara kuasa The Surge dengan alam di baliknya. Kemudian untuk menjaga alam semesta di bawah kendalinya ini dapat berjalan dengan sinergis, maka The Surge juga bertanggung jawab untuk menciptakan The Seven Force of the Universe, yaitu sebagai energi penting untuk menjalankan fungsi dari multiverse, di mana The Surge telah mempercayakan energi ini kepada The Hands, yaitu sebagai ras makhluk kosmik yang diciptakan untuk menggunakan energi tersebut guna menciptakan multiverse yang baru. Dengan salah satu contohnya yang tak lain adalah Perpetua. Oke, selanjutnya kita masuk ke ceritanya yang ada pada event Death of the New Gods, di mana diceritakan bahwa The Surge dinyatakan telah diserang oleh 3 pantheon dewa lama yang berasal dari dunia ketiga hingga bisa membuatnya terpecah menjadi 2 bagian, dengan bagian pertamanya adalah The Surge sendiri dan bagian keduanya adalah entitas anti-life. Sehingga saat itu pun The Surge berencana untuk mencari bagian dirinya yang lain tersebut dan membuatnya bergabung kembali menjadi satu keutuhan The Surge. Lalu sebagai bentuk pembalasan akan para dewa lama tersebut, The Surge juga bermaksud untuk membuat ulang dunia yang baru yang akan disebut sebagai dunia keempat dengan mengganti posisi dewa lama dengan para dewa baru. Meskipun pada ceritanya, hal itu tidaklah benar-benar mulus terjadi karena para dewa baru tersebut diketahui telah mengalami kecacatan dalam penciptaannya dengan tidak lagi mendengarkan perintah dari The Surge, malahan mereka ingin hidup dengan mengikuti keinginannya sendiri. Hingga sekali lagi, dengan permasalahan itulah, The Surge bermaksud sekali lagi untuk membuat ulang dunia yang akan disebut sebagai dunia kelima. Namun untuk melancarkan rencananya tersebut, The Surge ternyata juga harus menggunakan jasa The Infinity Man, yaitu guna menghabisi para dewa baru tersebut dan menjadikan mereka kembali ke bentuk energi awal sebagai bahan baku dari penciptaan dunia yang baru. Nah, tetapi di saat itu upaya The Surge juga harus terhambat oleh adanya Darkseid yang memiliki ambisinya sendiri, sampai-sampai ia bahkan bisa melawan balik The Surge. Dan begitulah hingga di akhir ceritanya, yaitu berkat Superman yang berhadapan dengan Darkseid hingga berhasil membuatnya bisa melepaskan para jiwa dewa baru, maka The Surge pun bisa melakukan rencana awalnya dengan mengatakan jika waktu di dunia keberadaan itu telahlah berakhir.
Oke, berikutnya kita masuk ke versi Rebirth, di mana diceritakan 2 miliar tahun yang lalu, jika The Source telah mengirimkan salah satu The Hands, yaitu Perpetua, guna menciptakan sistem kehidupan baru di dalam Omniverse, dengan menciptakan multiverse pertama menggunakan 7 kekuatan tersembunyi alam semesta, dan juga menciptakan anak-anaknya dari Overvoid, yaitu guna memantau setiap alam materi dalam multiverse-nya. Meskipun seperti yang kita tahu, sepanjang tugasnya itu, Perpetua malah ingin menciptakan tiraninya sendiri, terutama agar ia bisa hidup selamanya. Hingga dengan demikian, 5 miliar tahun kemudian, Perpetua pun menggabungkan manusia dan Mars untuk menciptakan pasukan Apex Predator yang akan berjuang selamanya untuk berperang melawan entitas hakim semesta atau The Judge of the Source. Nah, namun untungnya anak-anak dari Perpetua sendiri bisa mengetahui rencana ibunya tersebut dan memberitahu The Judge of the Source tentang tindakannya, hingga begitulah mereka mengirimkan Raptor Kosmik untuk menyegel Perpetua dan totalitas kekuatannya di dalam dinding pembatas yang tak lain adalah The Source Wall yang diciptakan oleh Raptor sendiri. Sehingga dari sini, akhirnya kita bisa menyimpulkan akan perwujudan dari entitas The Source sendiri, yang mana meskipun sosoknya adalah penghuni semesta DC, di mana ia juga pasti bisa berperan sebagai apapun dan siapapun, seperti pada kemunculan pertamanya yaitu pada komik New Gods volume 1, di mana The Source lebih banyak digambarkan sebagai bentuk tangan dan kata-kata saja yang harus diikuti oleh para New Gods. Akan tetapi pada akhirnya perwujudan dari The Source akan kembali lagi pada penampilan Jack Kirby sendiri, yang mungkin sebagai bentuk penghargaan kepada si pencipta karakter ini. Kemudian untuk kemunculan terakhir dari The Source yang ada pada komik Green Lantern volume 6 isu 12, yang mana di sana juga mengisahkan akan John Stewart sebagai Green Lantern yang sedang menjelajahi dalamnya angkasa, hingga akhirnya ia pun bertemu dengan sosok The Source yang digambarkan hampir menyerupai wujud dari Jack Kirby itu sendiri. Dan itulah dia cerita singkat untuk kemunculan dari The Source. Dan bagaimana menurut kalian untuk ceritanya ini? Kalau kalian punya tambahan cerita lainnya, untuk itu silakan saja untuk komen di bawah. Oke, lanjut. Lalu untuk kekuatan dan kemampuan dari The Source yang telah diketahui, yaitu diantaranya dengan posisi The Source sebagai entitas yang tercipta bersamaan dengan alam semesta, maka diketahui ia pun hampir maha kuasa, lalu maha tahu, maha hadir, dan diketahui telah menjadi sumber dari segala penciptaan. Yang mana kesimpulannya, level kekuatannya pun tak perlu diragukan lagi karena ia berada di level Outer Force alias yang paling tinggi di semesta. Lalu begitu pula dengan kemampuannya, di mana The Source juga dapat melakukan reality warping, lalu manipulasi realitas, kemudian ia juga memiliki kesadaran kosmik, dan tentunya banyak kemampuan luar biasa lainnya. Nah, itulah dia pembahasan singkat akan sosok The Source sebagai entitas yang diduga menjadi manifestasi dari Tuhan semesta yang tak lain adalah The Presence. Meskipun pada akhirnya ada juga fans yang menduga jika The Source dan The Presence sendiri adalah dua entitas yang berbeda, terutama setelah membaca komik Lucifer, di mana saat itu Lucifer sedang berbicara dengan The Source sendiri, yang mana menjadi bukti jika keberadaan The Source berbeda dengan keberadaan The Presence sendiri. Dan untuk itu, bagaimana menurut kalian untuk pembahasan pada video kali ini? Kalau kalian punya tambahan teori, pertanyaan,
request, atau mau diskusi? Untuk itu, silakan saja untuk komen di bawah. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa saya akhiri, sampai ketemu lagi di next video.